Nah, ini adalah keluar dari yang kita analisis tadi. Jadi ini ada secara umumnya variabel kita ada pekerjaan, jenis kelamin, dan merokok. Semua sampelnya ternyata 734 ya, bukan 800. Nah, kemudian ini pekerjaan, coding pekerjaan, ada housewife, ibu rumah tangga sebanyak 221 orang, persennya 30%, kemudian rentang CI-nya di populasi sebanyak 26,6% sampai 33,4%. Nah, dan selanjutnya datanya sampai ke bawah, dan ini totalnya 734. Jenis kelamin juga laki-laki sebanyak 329 orang, persennya 44,8%, dengan rentang CI-nya 41 sampai 48%. Nah, yang merokok juga ternyata banyak yang tidak merokok 70%, tetapi ada juga yang merokok 30% dengan rentangnya di populasi 26,6 sampai 33%. Nah, dari data-data ini kita harus buatkan ke dalam tabel di Word. Jadi kalian tidak boleh mengcopy paste langsung dari laporan dari SPSS. Kalian harus membuatnya lagi. Misalnya tabel 1, jenis kelamin, distribusi frekuensi jenis kelamin. Udah kita buat dalam tabel. Jenis kelamin, kemudian ini N-nya, ini persentasenya, kemudian ini rentang CI-nya. CI ini tadi ada lower, ada upper ya. Ini lower, ini upper. Ini tadi laki-laki, kemudian ini perempuan. Ini rentangnya 66,9. Ini CI 95%. Kemudian ini 73,4%. Kemudian ini 26,6%. Ini 33,1%. Persentasenya tadi N-nya 220, 514, 514, kemudian persentasenya 30 dan 70. Nah, inilah tabel frekuensi ya, distribusi frekuensi dari data yang berjenis kategorik. Sekarang kita mencoba data yang numerik. Analyze, kemudian deskriptif statistik. Bisa deskriptif, bisa frekuens, tapi saya lebih suka tetap di frekuens karena dia lengkap menunya ya. Kemudian saya masukkan data yang numerik ya, misalnya kadar glukosa. Statistiknya saya mau mengeluarkan min, median, modus, kemudian standar deviasi. Jangan lupa setiap data numerik harus ada standar deviasi. Kemudian saya mau lihat minimum maksimum variance range ya, terserah, maksimum minimum sesuai dengan kebutuhan penelitian. Oke, continue. Kemudian oke. Nah, inilah output dari analisis distribusi sentral kita tadi. Jadi kadar glukosa di responden kita rata-rata 126 dengan rentang 122 sampai 130. Kemudian MGDL. Mediannya nilai tengahnya 111 dengan rentang di populasi 110 sampai 116. Kemudian standar deviasinya 56. Penyimpangannya ya, rentangnya 48,9 sampai 63,2.
Yang terkecil adalah 24 dan maksimumnya 600. Jadi ada responden kita yang gula darahnya sampai 600 ya. Nah, sama seperti tadi, ini tidak boleh kalian langsung copy ke Word, tapi kalian harus buat salin lagi di Word ya. Sel tabel 2, distribusi sentral ya, kadar glukosa. Ini variabel, kemudian ini n, ini min, median, kemudian standar deviasi, kemudian standar deviasi, kemudian ini biasanya CI 95% dari min ya. Jadi kita butuh CI ya, standar deviasi dari min, bukan dari yang lain ya. Kemudian kita buat di sini. Sama ini lower dan upper. Ini adalah kadar glukosa. Jangan lupa satuannya ditulis. N-nya adalah jumlah responden kita 799. Rata-ratanya 126,18 ya. Mediannya 111,00, standar deviasinya 56,23. Kemudian lower dari min kita 122,40 sampai 130,10. Nah, ini bisa kalian tambahkan lagi juga untuk variabel lainnya sampai ke bawah ya, misalnya tekanan darah. Nah, itulah dari analisis kita pagi hari ini. Ada yang distribusi frekuensi untuk data kategorik dan distribusi sentral untuk data yang numerik. Jangan sampai salah ya. Demikianlah apa yang bisa saya jelaskan. Silakan untuk praktikum seperti biasa.